Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Melawat, NIT 193030047, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi geopolitik. Indonesia memiliki posisi strategis antara benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitik strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi. Misalnya, beberapa saat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Ombay Wetar. Potensi geopolitik ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam peraturan politik dan ekonomi antar bangsa. Sementara itu, Indonesia sebagai suatu kesatuan politik yang mengikat beribu pulau dan bersatu untuk bangsa, menunjukkan adanya perkembangan sejarah, dinamika, faktor hubungan antar pulau, antar suku bangsa dan antar bangsa. Iklim yang demikian memainkan peranan yang sangat penting dalam proses integrasi nasional. Laut sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, melalui Deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau. Yang kedua, Pulau Nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Perairan, selat. Yang ketiga, lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Dana. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru. Oleh Presiden Joko Widodo, konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East-Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014. Orasi ini bisa dikata merupakan penegasan pertama Presiden RI di forum internasional. Pembangunan kelautan sebelum penegasan konsep mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar, serta berada pada posisi geopolitik yang penting, yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Menuju poros dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Kepulauan Indonesia membentang di perairan tropis antara Samudra Hindia dan Pasifik dan dari Asia Tenggara hingga Australia Utara. Tidak mengherankan jika Indonesia kemudian dikenal sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km sehingga merupakan negara yang memiliki garis pantai tropis terpanjang di dunia. Luas perairan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer atau sekitar 63% dari total wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas perairan sekitar 0,30 juta kilometer, merupakan lautan teritorial, dan luas perairan kepulauan mencapai 2,95 juta. Yang ketiga, adapun luas laut yang termasuk dalam Z mencapai 2,55 juta kilometer. Laut tersebut merupakan penghubung 17,499 pulau yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Laut sebagai sarana konektivitas antar wilayah. Melalui laut, orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui jasa pelayaran antar benua, antar pulau sejak masa lampau. Laut Nusantara telah diramaikan oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia dengan sarana transportasi hari itu. Komoditi perdagangan dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk perdagangkan. Itu saja hasil dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.